Halo sahabat, berjumpa lagi kita di Alit Arnawa channel Ternak Sapi Bali. Kali ini kita ada di Tegalan ya. Di belakang kita ini adalah suasana Tegalan di tempat saya ini, dimana di sini ada 2 ekor indukan. Nah, sekarang kita kembali berbagi informasi seputaran breeding sapi Bali karena sesuai pengalaman kita, jika kita menggeluti dunia breeding sapi Bali khususnya, harus kita mengetahui seluk-beluk tentang perawatan indukan sapi Bali. Tentunya untuk mendapatkan hasil padetan dari indukan sapi kita harus tentunya mengetahui fase-fase dari ciri-ciri sapi hamil, sapi bunting, dan tentunya bagaimana penampakan ataupun siklus sapi yang birahi. Oke, kali ini kita akan mencoba membagikan informasi seputaran indukan sapi Bali, seputaran pengalaman kita beternak selama ini. Jadi tonton keseruan kita, jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk selalu memberikan dukungan seperti like, komen, dan subscribe. Semoga kita tetap bisa berbagi informasi yang bermanfaat seputaran breeding sapi Bali. Breeding sapi Bali, pengalaman kita selama ini adalah untuk mendapatkan padetan kita harus mengetahui siklus dari sapi birahi. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berapa kali ini sudah melahirkan. Jadi indukan seperti ini sudah genjah ya. Jadi walaupun sedikit kurus tapi dia ini masih produktif untuk mencetak padetan-padetan super. Nah, khususnya kita sekarang ini yang memelihara breeding secara angon seperti ini adalah sangat sederhana sekali tapi sangat menguntungkan, di mana sapinya ini kita gembalakan di tempat ini. Nah, ini adalah kebiasaan dari sapi Bali berkelana atau menggembala sekitaran ini ya, digembalakan sekitaran tempat yang ini. Jadi dia itu mendapat exercise, dia itu dapat jalan-jalan, mendapatkan suasana baru. Tentunya itu adalah sifat dari murni dari asli dan dari sapi Bali. Jadi untuk dia produktifnya kita lepaskan seperti ini ya. Tapi sekarang banyak yang intensif merawat sapinya di dalam kandang seperti apa namanya itu, kelompok-kelompok tani. Ada simantri ya, kadang kemarin itu banyak simantri yang merawat sapinya dalam satu koloni. Tapi kali ini kita akan berbagi pengalaman kita seputaran berternak sapi secara tradisional yang digembalakan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, indukan ini sudah melahirkan sering ya. Ini kita dapat lihat dari penampakan dari tanduknya ya. Kalau tidak salah ini tim dekat, kita lihat dulu ya. Satu. Oh, dia tuh mau makan rumput seperti ini ya. Rumput seperti ini mau dimakan. 1, 2, 3. Ada ini 6 kali sudah melahirkan. Nah, kurang lebihnya 6 kali yang seperti ini. Ini padetannya masih bersama indukannya, tentunya otomatis ya ini masih menyusui. Nah, biasanya sapi yang genjah itu setelah melahirkan 25 hari sudah ada biasanya penampakan. Tapi terkadang yang memiliki sapi itu terkadang menunggu lagi fase yang kedua, biasanya supaya di dalam pencernaannya itu kandungannya kembali pulih dulu, baru dibuahi lagi oleh pejantannya ya. Itu pertama. Yang paling genjah itu 25 hari itu sudah biasanya sapi Bali itu biasanya sudah mengeluarkan ciri-ciri sapi birahi. Nah, setelah itu biasanya kalau teman-teman yang mengalami seperti itu, biasanya kalau dicarikan pejantan biasanya jadi, dan kalaupun tidak jadi itu biasanya menunggu lagi 18 hari sampai 25 hari ya. Itu biasanya
siklusnya itu, siklus keduanya itu 18 hari sampai 25 hari untuk melihat ciri sapi indukan lagi birahi ya, itu biasanya. Setelah itu fase kedua ketiga itu sama siklusnya. Kalau tidak kita menemukan fase kedua, tentunya kita tunggu lagi fase ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kita menemukan kembali sapinya birahi dan kita bisa dapatkan dan kita bawa ke tempat pejantan asli yang tentunya kita cari yang super. Nah, kan 1 tahun sekali itu pedetan, minimal 3 bulan ya, minimal itu 3 bulan setelah melahirkan indukan kita itu kita bisa kawinkan, karena kita ketahui 9 bulan itu dia mengandung, jadi 9 tambah 3 12 bulan itu kembali kita bisa mendapatkan pedetan. Nah, itulah biasanya pengalaman kita, jadi setahun itu maksimal sudah 1 kali kita mendapatkan pedetan. Nggak akan mungkin itu 1 tahun itu 2 kali melahirkan, karena dia tuh mengandung itu 9 bulan, 9 bulan kalender ya, 9 bulan bersama 80 hari lebih ya. Jadi kita tidak mungkin akan 1 tahun itu dapatkan 2 pedetan kecuali kembar ya, itu dimanapun. Karena kita ketahui waktu untuk mengandung itu 9 bulan. Jadi untuk mendapatkan 1 tahun 1 ekor indukan maksimal 3 bulan setelah sapi indukan kita tuh melahirkan, kita dapat menemukan ciri-ciri sapi birahi dan bisa kita kawinkan ya. Ini sudah 6 kali ini melahirkan ya, dan masih produktif. Untuk batas maksimal sapi produktif itu sekadang kita melihat dari fisik sapinya. Kalau kita lihat ini, kalau masih sehat, kalau sudah kurus seperti ini, kita kasihan melihat sapinya. Di waktu bunting saja dia tuh gemuk, setelah itu dia kembali kurus ya. Tapi itu kebanyakan seperti sapi-sapi lain ya, sapi yang genjah, yang cicih itu di Bali namanya. Nah, ini lagi kita akan melihat. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui siklus sapi itu lahir itu ya, 8 bulan itu paling cepat. Sapi betina itu belajar dia tuh ciri-ciri sapi birahi, jadi bisa kita melakukan pembuahan. Tapi kita lihat dulu penampakan dari sapi kita itu, apakah dia sudah cukup besar ataupun masih kecil. Nah, ini lagi satu pengalaman kita ini sapi yang pertama kali melahirkan. Jadi kita bisa lihat sapi Bali ini ya sedikit kurang makan ya, tapi dia ini seperti itulah, dia ini bekerja sambilan menjadi buruh harian, buruh tukang dia. Jadi sapi itu dijadikan usaha sambilan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin yang ingin berusaha memiliki tempat seperti ini, bisa merawat sapi menjadikan pekerjaan sambilan ya, dimana di sore hari itu baru nanti cari rumput. Nah, siang hari itu mungkin nanti sekalian di sore hari itu diberikan air minum. Nah, ini kita lihat ini baru sekali ya kelihatan dari tanduknya itu, cuma 1 kali cincinnya itu ya kelihatan. Jadi untuk teman-teman itu biasanya untuk pertamanya itu terkadang kita itu juga harus melihat dari postur tubuh sapi itu, jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk juga. Nah, ini penampakan dari pertama sapi melahirkan. Nah, ini padahal baru pertama ini sebenarnya harus kita kenyot pakannya supaya dia tuh sedikit body conditioner skornya tidak terlalu rendah, minimal ya 2,5 3 itu penilaiannya ya. Ini kelihatannya ini ya, tulangnya kelihatan ya, itu sebenarnya ini jadi masih menyusui. Tapi kalau dia tuh bunting, pasti dia tuh juga akan lebih gemuk karena perutnya sudah besar. Tapi kalau risiko kita itu memiliki pedetannya pasti juga kecil-kecil, jadinya berpengaruh dari postur dan
cara kita memberikan pakan pada indukannya berpengaruh pada hasil pedetan yang kita akan dapatkan. Jadi dia itu kan sedikit kecil, tidak bisa maksimal pertumbuhannya, dan itu dipastikan walaupun super indukannya itu kalau sudah kurus makannya kurang, itu dipastikan pedetannya itu kan tidak maksimal kita merawatnya. Jadi apapun yang kalau kita rawat itu secara ada kekurangannya, pasti akan tidak bisa kita semaksimal untuk merawatnya. Tapi walaupun seperti itu, kita akan berusaha ini mencari pedetan, mendapatkan hasil pedetan ya. Oke, itu saja dulu siklus sapi birahi kita untuk mendapatkan 1 tahun 1 ekor pedetan. Mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa kita bagikan. Untuk teman-teman ataupun sahabat yang berpengalaman, silahkan tinggalkan masukannya di kolom komentar. Semoga bisa kita selalu berbagi informasi tentang usaha kita sapi Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.